biasa. Pertemuan ini saya akan menyampaikan materi tentang dasar iman Kristen. Kenapa penting kita belajar dasar iman Kristen? Karena ini suatu basic yang menjadi iman siswa-siswi yang Bapak cintai. Ya, lewat pelajaran ini bisa menolong dalam situasi seperti ini dan akan menjadi fondasi untuk kehidupan anak-anakku di kemudian hari. Bapak bicara ada 3 hal. Yang pertama nanti yaitu tentang dasar, yang kedua tentang yang namanya iman, yang ketiga yaitu Kristen sendiri. Ya, berbicara dasar, kalau kita lihat yang menjadi firman Tuhannya, yaitu kita ambil dari Matius 7 ayat yang ke 24 sampai 27. Di situ berbicara ada 2 perumpamaan, yaitu perumpamaan pertama berbicara tentang seorang membuat rumah di atas dasarnya batu, dan kedua membuat rumah dengan dasarnya yaitu pasir. Tentu sebagai anak Tuhan, kita menjadi dasar kita perumpamaan ini kita berhikmat atau diberi hikmat, kita menggunakan dasarnya batu. Kata dasar iman kita yaitu kita harus percaya Yesus. Dasar iman kita yaitu dasar kekristenan adalah firman Tuhan. Ya, ini yang pertama yang di dasar basic kita. Jadi kalau sudah tahu bahwa Yesus adalah dasar, bahwa firman adalah dasar kita, maka kita akan menjadi siswa-siswi yang kokoh dan kuat. Yang berikut Bapak akan sampaikan yaitu berbicara iman. Iman kalau kita lihat dari yang namanya firman Tuhan di Ibrani 11 ayat yang ke-1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, ya, belum kita lihat apa akan terjadi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun kita. Bagaimana kita supaya kita terus percaya, bagaimana kita terus berharap, kita lihat caranya supaya iman kita bertumbuh. Kita lihat dari firman Tuhannya, yaitu Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman gak akan begitu tumbuh saja, kita perlu mendengar firman Tuhan. Kita perlu merenungkan dan melakukan kalimat-kalimat di dalam firman ini, bisa membuat kita bertumbuh, bisa membuat kita hidup kita bergantung sama Tuhan. Dan berbahagia kalau kita yaitu selalu mendengar firman Tuhan, karena dalam firman ini mempunyai pengetahuan yang luar biasa, pengetahuan luas ya di dalam firman Tuhan. Berikut bagaimana supaya kita bisa bertumbuh iman kita. Yang kedua yaitu kita harus percaya Tuhan yang akan memenuhi janji-Nya. Ya, kita lihat contoh Abraham, ya, seorang yang dikasih oleh Tuhan, ya, spesial, dia sahabat Allah, diberi yang namanya gelar seorang bapak, orang beriman. Kenapa dia bisa melakukan atau bisa dapat gelar demikian? Karena dia memiliki iman. Imannya luar biasa. Apa yang dikatakan Allah, dia lakukan. Di saat kondisi seperti ini, kita perlu beriman. Percaya. Tadi awalnya kita sudah tahu bahwa dasar kita percaya bersama Tuhan. Firman ada, maka tidak apapun kehidupan kita percaya bahwa Tuhan ada. Berikut bagaimana kita menumbuhkan iman kita. Kita mulai dalam pemuritan. Di saat-saat seperti ini, Tuhan ingin kita di rumah sama orang tua, kita bisa sharing
Kita bisa berdoa syafaat atau berdoa sendiri. Gunakan waktu, kesempatan yang ada di rumah masing-masing. Jadi ini maunya Tuhan, ini rencananya Tuhan. Jadi kita akan bertumbuh lewat sharing itu. Kita tahu pengalaman orang tua kita tahu pergumulan orang tua kita. Ya, ini yang mau Tuhan inginkan di dalam mempertumbuhkan iman kita. Yang keempat, bagaimana kita mempertumbuhkan iman kita? Kita harus peka apa yang terjadi sekitar kita. Anak-anakku yang kucintai, sebagai orang Kristen harus peka, peduli. Apa sih yang bisa anak-anakku bantu di sekitarmu? Kamu bantu dengan baik. Ini kesempatannya, kamu buktikan bahwa kamu anak Tuhan. Ya, karena apapun yang Tuhan nepati kamu, pasti ada rencana Tuhan. Yaitu kamu bisa mempraktekkan bahwa kamu anak Allah. Yang kelima, yaitu kita harus berpikir besar atau berpikir positif dalam keadaan apapun. Artinya apa? Ya, Bapak memahami kondisi saat ini, orang tua pasti banyak khawatir, ya, akan berdampak kepada siswa. Tetapi kamu harus percaya bahwa Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Untuk itu kita harus berpikir positif. Bagaimana berpikir positif? Tentu Allah yang memberi. Kalau anakku sering berdoa, memiliki pergaulan hubungan baik dengan Tuhan, maka kita akan diberi pengertian positif atau berpikir besar. Ya, kita optimis dalam hidup ini. Ya, oke. Dari 5 hal yang tadi Bapak sampaikan untuk menumbuhi iman kita. Yang pertama, kita melalui pendengaran, melalui kita percaya, melalui kita dalam renungan atau sharing, melalui kita peka dengan sekitar kita, melalui berpikir positif. Yang terakhir, kita berbicara Kristen. Kristen itu menarik sekali. Ya, Kristen berbicara kita pengikut Kristus. Kristen itu berbicara kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Itu adalah Kristen. Kristen awalnya dimulai dari jemaat Antioquia atau kota Antioquia, di mana di situ orang pertama menyebut Kristen karena dari perbuatan mereka yang keseharian kata-kata mereka sama seperti Kristus. Artinya apa? Kondisi seperti ini penting sekali kita, yaitu mengikuti ajaran Kristus. Kita mempraktekkan ajaran Kristus, yaitu seperti kata Kristen tadi, yaitu kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ada berapa hal yang Tuhan Yesus ajarkan? Yang pertama yaitu mengasihi. Ya, mengasihi itu tentu sebelum kita mengasihi, kita harus percaya bahwa apa yang kamu berikan kepada orang lain itu semata-mata karena kasih Allah. Perhatikan, ya, yang Tuhan ajarkan itu, ya, yaitu kalau kamu jadi anak Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan jelas sekali bahwa diajarkan kepada kita supaya siapa yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Ini spesial sekali kepada kita. Ya, untuk melakukan sesuatu, saya percaya engkau diberi kuasa untuk melakukan. Sebagai anak Allah, anggota dari keluarga Allah, seorang yang telah diberi hidup yang baru dengan Kristus. Yang berikut yaitu kita akan menumbuhkan buah-buah roh. Tuhan Yesus mengajarkan buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu jelas. Ini buah-buah yang harus kita berikan kepada orang lain. Jadi anak-anakku, di kesempatan pertemuan kita hari ini, mari kita bersama-sama terus mempraktekkan, merefleksikan hidup kita sebagai anak Tuhan. Yang hari ini kita belajar dasar iman Kristen. Dasar iman Kristen yang pertama Bapak kasih kesimpulan, pastikan bahwa engkau memiliki dasar yang baik, pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, pastikan bahwa imanmu bertumbuh. Yang ketiga, pastikan bahwa engkau tahu bahwa engkau orang Kristen. Itu yang Bapak mau sampaikan kepada anak-anakku. Kiranya bisa memberkati bagi semua pendengar firman Tuhan ini, dan kita kuat
tetap jadi saksi, tetap jadi berkat. Bersama Yesus kita luar biasa.